Selamat malam. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang materi persamaan diferensial Bernoulli dengan dosen pengampu Inci Rio Ferdiani Harahap MSI. Untuk materi ini disusun oleh kelompok 1 dengan anggotanya ada saya sendiri, Jesa Anastasia Mingas dengan NIM 241011030025. Kemudian untuk latar belakang materi ini adalah matematika memiliki peranan penting dalam menjelaskan fenomena nyata. Nah, kemudian persamaan diferensial sendiri merupakan alat penting dalam matematika untuk memodelkan berbagai fenomena dinamis seperti pertumbuhan populasi, reaksi kimia hingga arus listrik. Salah satu bentuk khususnya adalah persamaan Bernoulli ini. Nah, persamaan Bernoulli diperkenalkan oleh Jacob Bernoulli pada abad ke-17. Walaupun bersifat non-linear, order 1, persamaan ini dapat diubah menjadi linear sehingga lebih mudah diselesaikan. Keistimewaan inilah yang menjadikan persamaan Bernoulli penting dipelajari, baik secara teori maupun aplikasi, karena banyak digunakan dalam sains, teknik, dan bidang terapan lainnya. Kemudian untuk perumusan masalah dalam pembahasan kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan persamaan Bernoulli, persamaan diferensial Bernoulli, bagaimana bentuk umum teorema dan pembuktiannya, bagaimana metode penyelesaian persamaan Bernoulli, dan bagaimana contoh penerapan serta penyelesaian persamaan Bernoulli. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada definisi dari persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli ini adalah salah satu bentuk khusus dari persamaan diferensial biasa yang memiliki sifat non-linear namun dapat ditransformasikan menjadi linear. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli ini adalah d per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n, di mana n ini tidak sama dengan 0, juga tidak sama dengan 1. Kemudian sifat-sifat penting dalam persamaan diferensial Bernoulli yaitu jika n sama dengan 0, maka persamaan menjadi dy per dx tambah pxy sama dengan qx, yang merupakan persamaan diferensial linear. Kemudian jika n sama dengan 1, maka persamaan juga berubah menjadi dy per dx tambah pxy sama dengan qxy, yang juga dapat disederhanakan menjadi persamaan linear. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli hanya berlaku untuk n yang tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian untuk karakteristik dari persamaan diferensial Bernoulli ini adalah termasuk persamaan non-linear karena adanya suku y pangkat n. Kemudian dapat diubah menjadi persamaan linear orde 1 dengan substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n, dan penyelesaiannya melibatkan konsep integrasi dan penggunaan faktor integrasi. Kemudian kita lanjut pada teorema. Jadi teoremanya adalah diberikan persamaan Bernoulli y aksen atau d per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Kembali lagi, n-nya di sini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan v sama dengan y pangkat 1 kurang n. Persamaan ini berubah menjadi persamaan linear orde 1 dalam variabel v. Penyelesaiannya dilakukan menggunakan metode faktor integrasi, kemudian hasilnya dikembalikan ke variabel semula yaitu y. Jadi di sini ada pembuktian teorema. Jadi pertama, bentuk umumnya yaitu d per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Kedua, kita bagi seluruh persamaan dengan y pangkat n, sehingga persamaan bentuk umum tadi menjadi y pangkat minus n kali dy per dx tambah pxy pangkat 1 kurang n sama dengan qx. Nah, selanjutnya kita definisikan substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n. Jadi turunan v terhadap x menjadi dv per dx sama dengan 1 kurang n dikali y pangkat minus n dy per dx. Nah, kita ganti ke dalam persamaan yang kedua tadi.
Sehingga diperoleh bahwa dv per dx tambah 1 kurang n pxv sama dengan 1 kurang n kali qx. Sehingga persamaan linear hasil substitusinya yaitu dv per dx atau v aksen tambah 1 kurang n kali pxv sama dengan 1 kurang n kali qx. Solusi umum dari variabel v diperoleh dengan faktor integrasi, kemudian dikembalikan ke y, yaitu y pangkat 1 kurang n sama dengan e pangkat minus 1 kurang n integral px dx dikali dengan integral 1 kurang n qx e pangkat 1 kurang n integral px dx tambah c. Dengan demikian, solusi umum dari persamaan diferensial Bernoulli diperoleh melalui pertama substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n, kemudian penyelesaian persamaan linear dengan faktor integrasi, dan ketiga itu mengembalikan solusi ke variabel semula yaitu y. Kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama itu soalnya adalah selesaikan persamaan diferensial Bernoulli berikut. Soalnya dy per dx tambah y sama dengan y pangkat 2. Jadi yang pertama kita bandingkan dengan bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu dy per dx tambah px y sama dengan qx y pangkat 2. Nah, di sini itu px-nya sama dengan 1 dan qx-nya sama dengan 1. Kemudian n-nya itu sama dengan 2. Nah, kita substitusikan v sama dengan y pangkat 1 kurang n. Karena n-nya itu adalah 2, maka v ini sama dengan y pangkat minus 1. Jadi v itu adalah 1/y. Sehingga ketika kita masukkan, itu dv per dx-nya adalah minus y pangkat minus 2 dy per dx. Nah, dari persamaan awal, itu dy per dx tambah y sama dengan y pangkat 2, kita bagi dengan y pangkat 2, sehingga menghasilkan y pangkat minus 2 kali dy per dx tambah y pangkat minus 1 itu sama dengan 1. Nah, lalu kita ganti y pangkat minus 2 dy per dx sama dengan minus dy per dx. Dan y pangkat minus 1 ganti dengan v. Sehingga minus dy per dx tambah v adalah 1. Nah, ketika kita susun ulang itu menjadi dy per dx tambah v sama dengan minus 1. Nah, sehingga persamaan ini sudah menjadi persamaan linear. Nah, faktor integrasi mu x sama dengan e pangkat integral minus 1 dx itu menghasilkan e pangkat minus x. Jadi, setelah kita dapatkan faktor integrasinya, kita kalikan dengan seluruh persamaan. Nah, jadi persamaannya menjadi e pangkat minus x dv per dx kurang e pangkat minus x kali v sama dengan minus e pangkat minus x. Atau bisa kita tuliskan menjadi turunan terhadap x dari v kali e pangkat minus x sama dengan e pangkat minus x. Nah, kemudian setelah kita integrasikan, v kali e pangkat minus x sama dengan integral minus e pangkat minus x. Sehingga v kali e pangkat minus x sama dengan e pangkat minus x tambah c. Nah, selanjutnya v sama dengan 1 per y. Jadi persamaannya itu menjadi 1 per y e pangkat minus x sama dengan e pangkat minus x tambah c. Jadi 1 per y sama dengan 1 tambah c e pangkat x. Kemudian hasil akhirnya adalah yx sama dengan 1 per 1 tambah c e pangkat x. Kemudian contoh soal yang kedua, selesaikan persamaan diferensial berikut. D per dx tambah
2 per X kali Y sama dengan XY kuadrat. Nah, saat ini kita identifikasi Px-nya sama dengan 2 per X dan Qx-nya adalah X. Kemudian N-nya adalah 3. Kita substitusi V sama dengan Y pangkat 1 kurang 3. Jadi V adalah Y pangkat minus 2. Jadi selanjutnya adalah dV per dx itu sama dengan minus 2Y pangkat minus 3 dy per dx. Persamaan awalnya adalah dy per dx tambah 2 per x kali y sama dengan xy pangkat 3. Kita bagi 3, jadinya adalah y pangkat minus 3 dy per dx tambah 2 per xy pangkat minus 2 sama dengan x. Nah, kita ganti V sama dengan Y pangkat minus 2 dan dV per dx sama dengan minus 2Y pangkat minus 3 dy per dx. Nah, persamaan ini menjadi minus 1/2 dV per dx tambah 2 per x V sama dengan x. Dari persamaan ini kita kalikan dengan minus 2, sehingga persamaan ini menjadi dV per dx kurang 4 per x kali V sama dengan minus 2x. Nah, untuk faktor integrasinya itu berarti E pangkat integral minus 4 per x dx itu sama dengan E pangkat minus 4 ln x. Nah, jadi faktor integrasinya adalah x pangkat minus 4. Nah, x pangkat minus 4 ini kita kalikan ke dalam semua ruasnya dalam persamaan itu menjadi x pangkat minus 4 dv per dx kurang 4 per x kali x pangkat minus 4v sama dengan minus 2x kali x pangkat minus 4. Sehingga persamaannya menjadi dv per dx kurang v kali x pangkat minus 4 sama dengan minus 2x pangkat minus 3. Nah, kita integrasikan Vx pangkat minus 4 itu sama dengan integral minus 2x pangkat minus 3 dx. Sehingga Vx pangkat minus 4 sama dengan x pangkat minus 2 tambah c. Nah, kita kembalikan lagi. V-nya itu sama dengan y pangkat minus 2. Nah, jadi persamaannya itu menjadi y pangkat minus 2 kali x pangkat minus 4 tambah dengan x pangkat minus 2 tambah c. Nah, berarti y pangkat minus 2 sama dengan x pangkat minus 2 tambah c kali x pangkat 4. Nah, hasil akhirnya yaitu yx sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah cx pangkat 4. Kita lanjut dengan contoh soal ketiga. Selesaikan persamaan diferensial Bernoulli berikut. D per dx kurang y sama dengan e pangkat x kali y pangkat 2. Kita identifikasi bahwa px sama dengan min 1, qx sama dengan e pangkat x, dan n sama dengan 2. Kita substitusikan v sama dengan y pangkat 1 kurang 2, sehingga v ini adalah y pangkat minus 1. Kemudian dv per dx-nya adalah minus y pangkat minus 2 d per dx. Persamaan awalnya adalah dy per dx kurang y sama dengan e pangkat x kali y pangkat 3. Nah, kita bagi dengan y pangkat 2, sehingga hasilnya adalah y pangkat minus 2 d per dx kurang y pangkat minus 1 sama dengan e pangkat x. Nah, sehingga persamaannya menjadi minus dv per dx kurang v sama dengan e pangkat x. Nah, kita susun ulang lagi persamaannya menjadi dv per dx tambah v sama dengan minus e pangkat x. Untuk faktor integrasinya itu sama dengan e pangkat integral 1 dx. Sehingga faktor integrasinya adalah e pangkat x. Kita kalikan ke dalam persamaannya, itu menjadi e pangkat x dv per dx tambah e pangkat x kali v sama dengan minus e pangkat 2x. Sehingga persamaannya adalah turunan terhadap x dari minus v kali e pangkat x sama dengan minus e pangkat 2x. Kita integrasikan menjadi v kali e pangkat x sama dengan integral minus e pangkat 2x dx. V kali e pangkat x sama dengan minus 1/2 e pangkat
2x tambah c. Kemudian kita kembalikan V-nya itu sama dengan Y pangkat minus 1. Sehingga persamaannya menjadi 1/Y kali E pangkat X sama dengan minus 1/2 E pangkat X. E pangkat 2X tambah C. Nah, Y sama dengan minus 1/2 E pangkat X tambah C E pangkat minus X. Hasil akhirnya menjadi YX sama dengan 1/C E pangkat minus X kurang 1/2 E pangkat X. Kemudian untuk kesimpulannya adalah persamaan Bernoulli, persamaan diferensial Bernoulli merupakan persamaan non-linear orde 1 yang dapat ditransformasikan menjadi linear melalui substitusi V sama dengan Y pangkat 1 kurang N. Dengan cara ini penyelesaian dapat dilakukan secara sistematis menggunakan faktor integrasi. Teorema dan pembuktiannya menunjukkan bahwa transformasi variabel mampu menyederhanakan bentuk non-linear menjadi linear, sehingga konsep penyelesaian lebih mudah dipahami. Dari hasil penyelesaian pun diperoleh bentuk umum solusi yang bersifat fleksibel sesuai variasi fungsi koefisiennya. Melalui contoh soal yang dikerjakan, terbukti bahwa metode Bernoulli tidak hanya penting secara teoritis, tetap juga praktis dan aplikatif. Hal ini menjadikannya salah satu teknik dasar yang perlu dikuasai dalam mempelajari dan menerapkan persamaan diferensial pada berbagai ilmu. Itulah materi tentang persamaan diferensial Bernoulli oleh kelompok 1. Terima kasih.